Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyono Hamdani Mogol dengan nomor induk mahasiswa 18111006. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang reformasi hukum pidana Islam kontemporer. Poin yang pertama yaitu Abdullah Ahmad An-Naim. Abdullah Ahmad An-Naim atau yang dikenal dengan nama An-Naim merupakan seorang pemikir Islam kontemporer asal Sudan. Namanya dapat disejajarkan dengan pemikir-pemikir Islam sebelumnya seperti Hasan Hanafi, Muhammad Arkoun, dan lain-lain. Sedangkan di kalangan pemikir Indonesia, An-Naim ini dapat disejajarkan dengan Nurcholish Madjid, Amin Rais, Abdurrahman Wahid, dan lain-lain. An-Naim membina karir kesarjanaannya dengan melibatkan diri pada berbagai kegiatan sosial. Pengalamannya sebagai mahasiswa dan pengacara yang terlibat dengan masalah-masalah sosial di Sudan telah membentuk pemikirannya. Nah, selanjutnya poin yang kedua yaitu reformasi hukum pidana Islam An-Naim. Sebelum menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran An-Naim tentang reformasi hukum pidana Islam, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang posisi hukum pidana Islam. Nah, hukum pidana Islam merupakan salah satu bagian dari hukum Islam atau pemahaman yang dihasilkan dari suatu proses kumpulan pokok-pokok pengetahuan dan sifatnya adalah bebas, pribadi, dan agak subjektif dan bukan suatu disiplin yang objektif. Nah, fikih sebagai hasil usaha ulama untuk memahami dan menggali sesuatu walaupun dipengaruhi oleh kondisi, ruang, dan waktu yang melingkupi fikih atau jamak fuqaha pada saat memformulasikannya. Oleh karena itu menjadi sangat wajar jika kemudian terdapat ikhtilaf atau perbedaan-perbedaan dalam rumusan mereka. Kristalisasi pemikirannya kemudian dicatat sejarah sebagai contoh yaitu fikih Sunni dan fikih Syi'i. Nah, fikih Sunni ini dikenal dengan fikih Hanafi, fikih Hanbali, fikih Syafi'i, dan lain-lain. Rumusan fikih para ulama tersebut kemudian dikenal sebagai mazhab atau jalan pemikiran. Ada beberapa pemikiran An-Naim yaitu reformasi hukum Islam dan upaya-upaya hukum Islam kontemporer, seperti hukum publik di dunia Islam kontemporer, negara syariah dan konstitualisme modern, syariah dan hukum internasional modern, hak-hak asasi manusia dalam Islam. Tulisan ini lebih memfokuskan pada pemikiran An-Naim sebelum pidana Islam diterapkan. Hal yang harus terlebih dahulu diterapkan adalah masalah administrasi hukum pidana Islam, yang kini hadir sebagai isu paling menonjol dan kontroversial dalam perdebatan tentang syariah. Hal ini disebabkan sejumlah problem hukum material atau substantif law, pembuktian dan prosedur muncul karena prospek implementasi cabang syariah ini. Nah, sekian itulah hasil presentasi materi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.